Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membawakan materi tentang kelompok rujukan. Kelompok 1 terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Reza Fahmi, dengan NIM 2017-210706. Kemudian rekan saya, Muhammad Afri Yunani, dengan NIM 2019-210377. Pengertian kelompok rujukan. Kelompok rujukan adalah setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai dasar perbandingan bagi seseorang dalam membentuk nilai-nilai dan sikap umum atau khusus atau pedoman khusus bagi perilaku. Konsep ini juga memberikan pandangan mengenai metode yang kadang-kadang digunakan para pemasar untuk mempengaruhi perubahan yang diinginkan pada perilaku konsumen. Tingkat pengaruh yang digunakan kelompok rujukan pada perilaku konsumen perorangan biasanya tergantung pada sifat individu dan produk serta faktor-faktor sosial tertentu. Dengan adanya kelompok rujukan ini ditujukan untuk bisa melakukan berbagai pengembangan terhadap kelompok lainnya yang sifatnya baru saja terbentuk ataupun masih masuk ke dalam kelompok kecil yang belum berkembang. Namun dalam menentukan kelompok rujukan ini, kelompok yang dituju dan kelompok yang akan kita bangun harus memiliki jenis atau ciri khas secara umum yang sama, sehingga nantinya konteks ataupun unsur-unsur yang akan ditiru pun tidak akan terlampau jauh berbeda. Dalam kata lain, kelompok yang dijadikan sebagai rujukan ini merupakan kelompok yang sudah tidak diragukan lagi keteladanan dan berbagai prestasi dan potensi diri yang telah dicapai, sehingga bisa ditetapkan sebagai tolak ukur bagi kelompok lainnya. Dari sini kelompok rujukan juga bisa disebut sebagai positive group karena memberikan efek-efek positif yang memotivasi dan mendorong kelompok lainnya untuk lebih berkembang dalam keterampilannya. Kemudian ciri-ciri kelompok rujukan. Kelompok yang bisa dijadikan sebagai acuan atau dasar dalam membangun kepribadian, identitas, serta pola perilaku kelompok lain. Dalam kelompok ini tidak terlalu ditekankan mengenai prioritas dari sebuah interaksi antar anggota dalam sebuah kelompok. Antar anggotanya tetap memiliki persamaan pemahaman mengenai visi dan misi dari kelompok yang didirikan. Dalam pelaksanaannya, individu yang memiliki kelompok acuan atau rujukan yang sama belum tentu memiliki pola pemikiran atau mengenai visi dan misi yang sama antar satu dengan yang lain. Kemudian fungsi kelompok rujukan. Di sini terdapat 3, yaitu fungsi komparatif, fungsi normatif, dan fungsi perspektif. Fungsi komparatif. Terbentuknya sebuah kelompok rujukan benar-benar digunakan sebagai tolak ukur dan perbandingan bagi sebuah kelompok ataupun individu yang mengamatinya, baik dijadikan sebagai acuan dari segi pola komunikasi, struktur kelompok, kepribadian, identitas, dan lain sebagainya. Adanya kelompok rujukan ini bisa digunakan sebuah kelompok atau individu lain
untuk lebih sadar dan lebih paham mengenai hal apa yang seharusnya bisa untuk dikembangkan kembali dan atau lebih dikembangkan. Kemudian fungsi normatif, selain bisa dijadikan acuan ataupun pedoman dalam melakukan pengembangan dari berbagai sisi, adanya kelompok rujukan ini juga bisa memberikan individu atau kelompok lainnya sebuah tuntunan atau motivasi mengenai bagaimana cara sebuah kelompok bisa berkembang, bagaimana bisa mengembangkan sebuah kelompok di era globalisasi seperti ini, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi perspektif. Dengan adanya kelompok rujukan ini, pandangan dan pola pikir kita mengenai suatu kelompok bisa lebih luas dan berkembang, yang mana awalnya hanya mengetahui bagian dasar saja yang mengenai sebuah kelompok. Dengan adanya kelompok rujukan ini, kita bisa mengetahui seluk-beluk dan hal lainnya yang mendetail mengenai sebuah kelompok, dan hal inilah yang mampu mendorong kita sebagai seorang individu atau sebuah kelompok untuk lebih terus belajar dan mengetahui banyak hal, sehingga nanti kita lebih berkembang. Kemudian berikutnya faktor-faktor yang berdampak pada pengaruh kelompok rujukan. Informasi dan pengalaman. Orang yang mempunyai pengalaman langsung dengan suatu produk atau jasa, atau dengan mudah memperoleh informasi yang lengkap mengenai hal itu, kecil kemungkinannya dipengaruhi oleh nasihat atau teladan orang lain. Kemudian kredibilitas, daya tarik, kekuatan kelompok rujukan. Kelompok rujukan yang dirasakan kredibel, menarik atau berkuasa dapat menimbulkan perubahan sikap dan perilaku konsumen, sehingga sebagai contoh, jika konsumen ingin memperoleh informasi yang tepat mengenai kinerja atau kualitas suatu produk atau jasa, mereka mungkin terbujuk oleh orang-orang yang mereka anggap dapat dipercaya dan berpengalaman. Jadi konsumen lebih mungkin terbujuk oleh sumber-sumber yang mempunyai kredibilitas yang tinggi gitu. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afri Yunani dengan nomor 2019-21037. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Sifat menonjol produk, yaitu produk yang menonjol secara visual adalah produk yang mencolok dan diperhatikan. Produk yang menonjol secara verbal mungkin sangat menarik. Kelompok rujukan yang berkaitan dengan konsumen yang dipilih. Keberadaan konsumen berpotensi dipengaruhi oleh berbagai tipe orang yang melakukan kontak dengan mereka atau yang mereka amati. Ada 5 kelompok rujukan yang mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen, yaitu yang pertama, kelompok persahabatan. Yaitu kelompok persahabatan secara khas diklasifikasikan sebagai kelompok informal karena tidak terstruktur dan tidak memiliki tingkat kewenangan yang khusus. Persahabatan dianggap sebagai tanda kematangan dan kebebasan untuk membentuk berbagai ikatan sosial. Yang kedua, kelompok belanja. Kelompok belanja adalah 2 orang atau lebih yang berbelanja bersama-sama, baik berbelanja pakaian, makanan, atau hanya sekedar melewatkan waktu. Bentuk khusus kelompok belanja adalah pertemuan belanja yang diadakan di rumah yang ciri khasnya terdiri dari sebuah kelompok yang berkumpul bersama di rumah
seorang teman untuk menghadiri pesta untuk mempertunjukkan dan menilai produk khusus. Yang ketiga, kelompok kerja. Keberadaan orang di tempat pekerjaan yang sering memberikan banyak kesempatan pada kelompok kerja untuk mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku konsumsi para anggota, baik kelompok kerja formal maupun kelompok persahabatan kerja atau friendship work group. Dengan mengakui bahwa kelompok kerja mempengaruhi pilihan merek konsumen dan bahwa sebagian besar wanita sekarang bekerja di luar rumah mereka. Perusahaan-perusahaan yang masa lalu menjual berbagai produk mereka hanya melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah mereka. Sekarang ini mengalihkan usaha penjualan mereka ke kantor-kantor dan pabrik-pabrik melalui kunjungan pada waktu makan siang. Sebagai contoh, perusahaan Tupperware yang melakukan pemasaran langsung ke rumah-rumah yang terkemuka dan mendorong para wiraniaga mereka untuk mendatangi para wanita bekerja di tempat-tempat bekerja mereka. Yang keempat, kelompok atau masyarakat kaya. Kelompok ini disebut sebagai kelompok baru sebagai akibat dari kecanggihan teknologi yang dikenal sebagai masyarakat internet. Masyarakat ini memberi akses terhadap anggota untuk memperoleh informasi dan persahabatan yang luas dengan interaksi yang tak terbatas pada berbagai topik dan persoalan. Yang terakhir, yang kelima, kelompok aksi konsumen. Jenis khusus kelompok ini muncul sebagai reaksi terhadap gerakan konsumen. Kelompok tujuan yang mendasari kelayakan kelompok aksi konsumen ini adalah untuk memberikan tekanan yang cukup pada para anggota komunitas bisnis yang dipilih agar memperbaiki penyalahgunaan yang dirasakan oleh konsumen. Daya tarik selebriti dan kelompok rujukan. Daya tarik selebriti dan kelompok rujukan yang serupa lainnya digunakan dengan sangat efektif oleh para pemasang iklan untuk berkomunikasi dengan pasar. Ada 5 tipe daya tarik kelompok rujukan utama yang lazim digunakan dalam pemasaran. Di antaranya, yang pertama, selebriti. Para selebriti terutama bintang film, tokoh TV, penghibur populer, tokoh olahraga merupakan daya tarik kelompok rujukan yang sudah sangat lazim bagi para pendukung mereka yang setia dan bagi kebanyakan masyarakat umum. Para selebriti mewakili usaha untuk mencapai kehidupan ideal yang dibayangkan kebanyakan orang. Sebuah perusahaan yang memutuskan menggunakan selebriti untuk mempromosikan produk atau jasanya mempunyai pilihan dengan menggunakan selebriti untuk memberikan pernyataan atau dukungan sebagai seorang aktor dalam iklan atau sebagai juru bicara perusahaan. Tidak semua perusahaan merasa bahwa memanfaatkan dukungan selebriti merupakan cara terbaik untuk beriklan. Beberapa perusahaan menghindari selebriti karena mereka khawatir bahwa jika selebriti tersebut terlibat dalam suatu tindakan atau kejadian yang tidak terpuji, berita negatif atau liputan pers akan memberikan dampak negatif terhadap penjualan merek yang didukungnya. Yang kedua, tenaga ahli. Tenaga ahli yang digunakan oleh perusahaan adalah seorang yang karena pekerjaan atau keahliannya berada dalam posisi yang unik untuk membantu calon konsumen menilai produk atau jasa yang dipromosikan iklan. Contohnya, iklan untuk panik dengan menampilkan dukungan seorang ahli atau juru masak. Yang ketiga, orang biasa. Daya tarik kelompok rujukan yang menggunakan pernyataan pelanggan yang puas dikenal sebagai pendekatan orang biasa. Keuntungan daya tarik orang biasa adalah menunjukkan pada para calon pelanggan bahwa seseorang yang persis seperti mereka telah menggunakan dan puas dengan produk atau jasa yang diiklankannya. Daya tarik orang biasa terutama efektif dalam pengumuman kesehatan masyarakat seperti pesan-pesan anti merokok, karena kebanyakan orang merasa disamakan dengan orang seperti mereka ketika sampai pada pesan-pesan seperti itu. Yang keempat, juru bicara eksekutif.
Selama 2 dasawarsa yang lalu, semakin banyak perusahaan yang menggunakan eksekutif puncak mereka sebagai juru bicara dalam iklan konsumen. Popularitas dalam iklan ini barangkali disebabkan sukses dan publisitas yang diterima oleh sejumlah juru bicara eksekutif yang inovatif. Jumlah juru bicara selebriti, juru bicara eksekutif kelihatan dikagumi oleh masyarakat umum karena keberhasilan mereka dan status yang secara mutlak diberikan pada para pemimpin perusahaan. Penampilan seorang pimpinan tertinggi perusahaan dalam iklannya tampak menyatakan secara tidak langsung bahwa seorang yang berada di puncak memperhatikan kepentingan terbaik para konsumen, dan ini mendorong para konsumen untuk lebih yakin terhadap produk atau jasa perusahaan tersebut. Karakter dagang atau juru bicara digunakan sebagai pendukung dalam memberikan suatu citra yang dibuat ideal dalam menyalurkan informasi yang sangat penting bagi produk atau jasa yang mendukung. Yang kelima, yang terakhir, karakter dagang atau juru bicara. Karakter dagang atau juru bicara digunakan sebagai pendukung selebriti. Karakter dagang sebagai juru bicara ini memberikan suatu citra yang dibuat ideal dan menyalurkan informasi yang sangat penting bagi produk atau jasa yang mereka dukung. Dengan sedikit pengecualian, sebagai karakter dagang digunakan juru bicara eksekutif bagi suatu produk atau jasa tertentu. Kadang-kadang mereka memberikan semacam kepribadian pada produk atau jasa dan menjadikan produk itu terasa lebih bersahabat atau tidak terlalu kompleks.